sih itu energi terbarukan angin? Kalian tahu nggak? Jadi, energi terbarukan angin adalah listrik yang mengalir secara alami di permukaan atmosfer bumi. Angin terjadi secara alami saat matahari memanaskan atmosfer melalui variasi permukaan bumi dan dari rotasi planet. Angin kemudian dapat meningkat atau menurun karena pengaruh badan air, lautan, padang rumput, dan vegetasi lainnya, serta perubahan ketinggian. Bagaimana angin dihasilkan? Radiasi matahari tidak memengaruhi permukaan bumi secara merata. Beberapa daerah lebih hangat daripada yang lain. Dan di daerah ini, udara yang beratnya lebih ringan cenderung naik, menciptakan daerah bertekanan rendah. Sementara di daerah yang lebih dingin, udara turun dan lebih berat, menciptakan daerah bertekanan tinggi. Perbedaan tekanan menyebabkan udara bergerak dan menciptakan angin, suatu unsur yang sangat kuat sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Berikut adalah asal dan faktor pergerakan energi angin. Yang pertama, perbedaan suhu. Dan yang kedua adalah perbedaan tekanan udara. Yang ketiga, rotasi bumi. Yang keempat, topografi. Yang kelima, kelembapan udara. Dan yang keenam, pola cuaca dan sistem atmosfer. Pemanfaatan energi angin di Indonesia. Energi angin bisa dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan manusia, sehingga mampu menunjang aktivitas atau keseharian mereka sampai saat ini. Pemanfaatan energi angin sudah makin luas. Berikut beberapa manfaat energi angin bagi kehidupan. Yang satu, pembangkit listrik. Yang kedua, pergerakan kapal layar. Yang ketiga, olahraga angin dan udara. 4. Pemanfaatan dalam irigasi. Yang kelima, pengembiakan tumbuhan. Yang keenam, sebagai ventilasi. Dan yang ketujuh, pembentukan bantuan. Selain pemanfaatan energi angin di Indonesia, energi angin juga memiliki manfaat di berbagai bidang. 1. Manfaat lingkungan, yaitu ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, dan mengurangi polusi udara. 2. Manfaat ekonomi, biaya operasional yang rendah, menciptakan lapangan kerja, dan menghemat biaya. 3. Manfaat sosial, meningkatkan kemandirian energi, membantu komunitas sosial, dan meningkatkan kesadaran lingkungan. 4. Manfaat teknis, teknologi yang terus berkembang dapat diintegrasikan dengan sumber energi lain dan meningkatkan keandalan pasokan listrik. 5. Manfaat di bidang yang lain, seperti mengurangi risiko perubahan iklim, meningkatkan keamanan energi, dan mengurangi mencapai target energi terbarukan. Jenis energi angin. 1. Energi angin terdistribusi. Proyek ini dapat membantu mengurangi penggunaan listrik dan dalam beberapa kasus dapat menyediakan semua daya untuk rumah dan bangunan lain yang tidak terhubung ke jaringan. 2. Energi angin berbasis daratan. Proyek energi angin skala utilitas berbasis daratan menggunakan turbin angin canggih yang sangat efisien yang menghasilkan listrik dengan biaya yang kompetitif pada skala pembangkit listrik. 3. Energi angin lepas pantai. Energi angin lepas pantai, aplikasi terbaru untuk energi angin berskala utilitas memanfaatkan sumber daya angin di perairan. Dan energi terbarukan angin. Energi angin memiliki banyak kelebihan di antaranya. Yang pertama, terbarukan angin. Yang kedua, tidak menghasilkan polusi. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, efisien dalam penggunaan. Yang kelima, membantu penyerbukan tanaman. Yang keenam, membantu pekerjaan mekanis. Yang ketujuh, membuka lapangan kerja. Yang kedelapan, membantu pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, energi angin tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Yang ke-10, energi angin dapat digunakan menghasilkan listrik. Selain memiliki kelebihan, energi angin juga memiliki kekurangan. 1. Tidak konsisten. 2. Kebisingan. 3. Membahayakan hewan. 4. Biaya awalnya tinggi. 5. Memerlukan area yang luas. 6. Pembangunan yang mahal. 7. Pembangunan di lokasi terpencil. 8. Limbah. Solusi mengatasi kekurangan energi terbarukan angin. Pertama, studi lokasi.
Studi lokasi yang cermat dapat membantu menentukan tempat yang terbaik untuk memasang turbin angin. Kedua, teknologi penyimpanan energi. Teknologi penyimpanan energi yang dihasilkan saat angin kencang dan menggunakannya saat angin berkurang. Ketiga, penghalang suara. Penghalang suara seperti dinding atau pagar suara dapat membantu memblokir kebisingan kincir angin. Selain itu, pengembangan turbin yang lebih aman dan studi dampak lingkungan yang ketat juga dapat membantu mengatasi kekurangan. Keempat, pengembangan teknologi turbin angin. Penelitian dan pengembangannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Kelima, modifikasi desain bilah rotor. Modifikasi desain bilah rotor ini dapat mengurangi kebisingan yang dihasilkan. Keenam, membangun di lokasi yang tepat. Membangun turbin angin di daerah yang anginnya bertiup sesering dan sestabil mungkin dapat mengatasi masalah angin yang tidak menentu. Ketujuh, menyimpan energi. Menyimpan sebagian energi dalam baterai besar, perangkat penyimpanan momentum pemutaran atau penyimpanan air dapat mengatasi masalah angin yang tidak menentu. Kedelapan, menempatkannya di lokasi terpencil. Menempatkan turbin angin di lokasi terpencil dapat mengatasi masalah polusi suara dan membahayakan satwa liar. 9. Mengubah desain turbin. Mengubah desain turbin dapat menghindari tabrakan dengan burung dan kelelawar. Penggunaan energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, transportasi. Perahu layar memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Yang kedua, olahraga. Olahraga seperti paralayang, terjun payung, dan gitolo memanfaatkan energi angin untuk mengatur dan menggerakkan arah. Yang ketiga, pengairan. Kincir angin digunakan untuk memompa air dari sumur atau sumber bawah tanah ke permukaan kincir angin. Juga digunakan untuk menggerakkan kincir air yang digunakan dalam irigasi pertanian. Yang keempat, perkembangan biakan tanaman. Angin membantu proses penyerapan tanaman. Positif, energi angin memiliki beberapa dampak positif diantaranya. Energi angin tidak menghasilkan emisi karbon dioksida, CO2 atau gas-gas lain yang menyebabkan pemanasan global. Energi angin dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, menggerakkan pompa, dan aplikasi lainnya. Energi angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Angin dapat membantu proses penyerbukan tanaman yang diserbuk sarinya ringan dan mudah terbawa angin. Angin membantu sirkulasi udara di sekitar kita, membawa udara segar gaya oksigen dan menggantikan udara yang tercemar. Dampak negatif energi angin. 1. Dampak terhadap satwa liar. 2. Kebisingan. 3. Gangguan ekosistem. 4. Gangguan penerimaan radang atau televisi. 5. Kedipan bayangan. 6. Investasi yang besar. 7. Keandalan. 8. Kecelakaan. Kesimpulannya, energi angin adalah energi yang berasal dari pergerakan udara di atmosfer bumi dan terbentuk akibat tekanan udara di berbagai tempat. Adapun faktor-faktor penggerak utama energi angin, diantaranya perbedaan suhu, perbedaan tekanan udara, rotasi bumi, topografi, kelembaban udara, pola cuaca, dan sistem atmosfer. Kedua, terjadi energi angin dipengaruhi oleh pergerakan rotasi bumi bersamaan dengan proses pemanasan suatu wilayah oleh matahari. Angin diberi nama berdasarkan asal datangnya, seperti angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Yang ketiga, energi angin di Indonesia dimanfaatkan untuk banyak hal. Di antaranya sebagai pembangkit listrik, penggerak kapal layar, olahraga angin dan udara, pemanfaatan dalam irigasi, pengembangbiakan tumbuhan sebagai ventilasi, dan juga berperan dalam pembentukan batuan.